Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali dalam ibadah Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Semoga ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Umat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8, nats pembimbing kita berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Terimalah sabda Rasul. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup sampai hari ini.
Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga memulai kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita satukan hati berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Kami membuka hati dan kehidupan kami ya Bapa dalam persekutuan yang beribadah kepadamu saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kami dituntun oleh terang kuasa sehingga kami mendapatkan pengertian di dalamnya, lalu juga kemampuan untuk menyatakannya. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat dan Peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu dan daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang tersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang lomba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Amin.
Jemaat Tuhan, belum lama ini ada seorang peserta katekisasi bertanya tentang bagaimana sikap seorang muda dalam dunia pekerjaannya. Dia mengangkat bagaimana sikap muda ketika dalam dunia pekerjaan ada tawaran-tawaran untuk membuat dia bisa hidup nikmat, hidup enak, sekalipun itu ditawarkan dengan cara mungkin korupsi, dengan cara dia mengambil keuntungan yang lebih besar daripada yang lain. Maka dalam hal ini, ketika sikap pemuda itu dipertanyakan, anak katekesan ini bertanya bagaimana menurut Pak Pendeta, jemaat Tuhan harus disadari pertama kali bahwa kita hidup di dunia. Di dunia yang di dalamnya ditawarkan berbagai hal, yang maksudnya adalah tawaran-tawaran duniawi yang tidak hanya menggoda kita, tapi bisa membuat kita menikmati hidup duniawi itu, namun terperosok dalam kebinasaan. Maka kalau melihat dunia yang lebih kecil, yaitu baik di persekutuan, di tempat pekerjaan, dan juga di keluarga, tidak menutup kemungkinan dia juga menawarkan hal-hal duniawi yang mengikuti keinginan-keinginan daging dan bisa menikmatinya walaupun menuju kebinasaan. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dunia dalam skup besar, dunia dalam skup kecil, lingkungan-lingkungan itu pasti ada tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Pasti ada hal-hal yang di dalamnya membuat kita tidak kokoh untuk punya sikap atau prinsip hidup yang mandiri dan tidak mudah diombang-ambingkan. Maka kembali kepada orang muda itu, bagaimana dia mempunyai sikap dalam memandang hal-hal demikian. Memang akan ada risiko kalau sekelompok rekan sekerjanya bahkan pimpinannya tidak diikuti kemauannya. Bisa jadi pertama dia dikucilkan, tapi juga bisa jadi dia pada akhirnya disingkirkan dari posisi, bahkan dikeluarkan dari tempat pekerjaan. Namun ketika dia menerima tawaran untuk bergabung, bahkan mengambil tindakan yang menyalahi aturan, tentu dia juga diperhadapkan dengan satu resiko bahwa bisa saja pada akhirnya dia kena pasal-pasal dalam aturan-aturan kepegawaian itu, sehingga dia diberhentikan, dan bahkan juga bisa dia masuk dalam tindakan kriminal yang pada akhirnya dia dipenjarakan. Ada resiko. Tapi kita mau melihat ketika resiko dia bersikap untuk tidak menerima tawaran itu, dia diperhadapkan dengan hanya resiko dikucilkan, tidak mendapatkan posisi atau jabatan, bahkan dikeluarkan dari pekerjaan. Resiko ini lebih aman dibandingkan dengan resiko dia mengambil tawaran yang ada. Tadi saya katakan bisa saja pada akhirnya dia berkaitan dengan hukum. Nah, kalau sudah berkaitan dengan hukum berarti apa? Nama baik dia sudah tercemar. Bayangkan kalau nama baik yang seringkali ketika mau melamar pekerjaan kita memohon surat kelakuan baik, tapi karena sudah pernah punya catatan hukum di kepolisian, maka kita tidak bisa lagi untuk melamar pekerjaan di tempat lain karena nama baiknya sudah tercemar. Nah, sehingga di sini ada risiko yang harus dipertimbangkan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu kita mau melihat bacaan kita pada saat ini ketika
ketika Amsal yang ditulis oleh Salomo ini penekanannya adalah memberikan nasihat, memberikan ajaran-ajaran yang baik bagi orang-orang muda, bagi orang-orang yang di dalamnya adalah mempunyai visi dan misi yang masih bisa dilakukan oleh keinginan-keinginan. Maka Salomo mengajak berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi leher. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menuruti. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah." Ada nasihat yang biasanya seringkali diberikan orang tua terhadap anak-anaknya, baik ketika dia mau berangkat ke sekolah, baik ketika dia mau berangkat melakukan pekerjaan. Hati-hati di jalan ya nak, selamat belajar. Hati-hati di jalan ya nak, selamat bekerja. Secara tidak langsung hal ini ingin memberikan peringatan bahwa nasihat itu untuk membuat sikap hidup waspada bagi orang yang diberikan ucapan tersebut. Waspada terhadap kondisi situasi di jalan, waspada dalam bekerja dan cermat dalam melakukan pekerjaan ataupun pembelajaran. Nyata bahwa tawaran bukan datang ketika ibu atau orang tua memberikan nasihat, tapi tawaran datang dari orang-orang yang menginginkan kita sama dengan mereka, yang tidak ingin kita mengikuti nasihat yang baik, tapi mengikuti keinginan mereka. Jemaat Tuhan, karena itulah bahwa bagaimana ketika Salomo memberikan Amsal ini ataupun tulisan ini yang ditujukan kepada orang muda, sesungguhnya ingin menghantar orang muda tidak terlibat atau tidak mudah digoda oleh berbagai tawaran-tawaran yang disajikan bagi mereka. Dalam dunia seperti sekarang, pandemi COVID-19, tidak sedikit kita diperhadapkan dengan tawaran-tawaran untuk mulai tidak mengikuti protokol kesehatan. Banyak orang-orang yang sudah tidak mengikuti, tidak lagi menggunakan masker, tidak lagi mencuci tangan, tidak lagi berjaga jarak. Bayangkan hal itu terjadi di berbagai tempat. Maka beberapa daerah kembali sekarang melakukan tindakan PSBB skala berskala besar yang secara total. Jakarta akan melakukan hal. Di Jawa Barat PSBB juga berlaku di 3 kota atau kabupaten, Bogor, Depok, dan Bekasi. Dan bagaimana kita mau melihat hal ini? Tentu ada orang-orang yang berusaha menawarkan, sudah tidak apa-apa, entar lagi vaksin ditemukan. Sudah, itu kan bagi orang-orang yang tidak sehat. Kalau kita sehat, ayolah. Jangan lupa, sekarang sudah ada OTG ataupun orang-orang yang tanpa gejala lalu tiba-tiba menghadapi serangan-serangan yang tidak terduga. Ini bukan soal kenikmatan atau kesenangan sementara, tapi ini soal menjaga kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan. Maka nasihat untuk mendengarkan apa yang baik melalui orang tua, melalui gereja, melalui tokoh masyarakat ataupun pemerintah dan Kementerian Kesehatan menjadi tanggung jawab kita. Tidak meremehkan, tidak mudah tergoda. Tujuan misalnya kita bersepeda adalah baik, tapi bersepeda yang bergerombol tentu berakibat tidak baik. Karena ketika beristirahat kita akan ngobrol sama-sama, kita akan ketawa berdiri dan seterusnya tanpa menggunakan masker. Saya menemui seorang muda bersepeda
Bukan takut tilang, memang tidak perlu takut tilang, apalagi bagi orang yang punya duit. Tapi mampukah kita tidak terserang oleh virus? Memang konteksnya olahraga, tapi bukan berarti tidak mudah terserang, tetap harus diupayakan. Sehingga makna nasihat dan peringatan yang diberikan oleh Amsal, oleh Salomo dalam pembacaan kita, tentu harus dicermati juga dalam kehidupan kita yang terkini. Mungkin musuh kita bukan bangsa lain, mungkin musuh kita bukan orang-orang lain, tapi musuh kita adalah virus yang tidak kelihatan, tapi dia bisa menawarkan kenikmatan melalui ajakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga punya sikaplah dalam kehidupan ini. Dengarkanlah nasihat dari manapun itu datangnya. Kadang orang tua pun dinasihatkan oleh anaknya. Kadang orang tua menyepelekan nasihat anak. Jadi kalau firman Tuhan memang mengingatkan orang muda melaluinya, tapi juga sekaligus ingin mengantar orang tua jangan menyepelekan diri terhadap nasihat orang muda. Berhikmat dari Tuhan memerlukan takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka berpijak dari hal itulah kita harus terus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan hadir di tengah dunia yang fana, bukan untuk sama dengan dunia ini, tapi menghadirkan hikmat Tuhan untuk mendapatkan atau dunia ini menghadirkan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita dalam hikmat dan karya yang dipercayakan. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah dengan sikap sempurna hati dan mulut kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kebenaran firman-Mu sudah ditaburkan bagi kami. Sungguh di dalamnya kami ditegur, sungguh di dalamnya kami diingatkan. Namun sekaligus kebenaran firman-Mu mengokohkan iman percaya kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus atas kebenaran firman yang sudah boleh kami baca dan renungkan pada saat ini. Mampukan kami untuk terus menjadi orang-orang yang
berkati Tuhan seperti Kau sudah boleh menyertai hingga sampai saat ini. Kami yakin penyertaan terus ada bagi negeri ini. Berkati para pemimpin di negeri ini, dari yang tertinggi sampai terendah, dari yang ada di pusat pemerintahan sampai ke pelosok negeri. Berkati juga anak-anakmu yang mengambil bagian atau duduk dalam pemerintahan atau dalam pemerintahan yang ada pada saat ini. Tuhan berkati mereka senantiasa. Bapa dalam surga, berkati kepolisian dan TNI dalam menjaga kestabilan negeri ini. Berkati agar terus Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Secara khusus kami doakan untuk Pusdiklat Kopassus yang ada di Batu Jajar ini. Tuhan berkati Bapak Komandan bersama dengan Wakil Komandan beserta dengan jajaran yang ada di dalamnya. Tuhan berkati dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan berkati anak-anakmu yang ada di dalam kesatuan Pusdiklat Kopassus di tempat ini. Tuhan berkati siswa-siswa yang sedang mengikuti pendidikan agar mereka dijauhkan dari mara bahaya dan kasih sayang Tuhan memelihara kehidupan mereka. Kami tetap merindukan agar suatu saat nanti juga di Gereja Ekumenik Pusdiklat Kopassus kami akan bersama-sama beribadah kembali untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami sehati berdoa untuk proses kegiatan secara sinodal yang sedang berlangsung, khususnya dalam pembinaan bagi pengurus-pengurus pelkat. Biarlah Tuhan memberkati yang dilaksanakan oleh sinode maupun oleh jemaat, agar semuanya boleh berjalan seturut rahmat-Mu yang kudus. Berkati narapidana, berkati para penulis, berkati mereka yang ikut dalam pembinaan, agar menjadi satu bagian tubuh untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati Departemen PPSDI yang ada dalam mengelola semua kegiatan pembinaan ini, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami sehati Tuhan berdoa untuk kegiatan-kegiatan di tingkat Kupel Jawa Barat 1, secara khusus ketika juga akan terjadi peralihan atau pergantian pengurus yang akan berlangsung dalam waktu ke depan. Tuhan berkati BP Kupel yang ada saat ini untuk berproses menyelesaikan seluruh tugas tanggung jawabnya, juga untuk berproses memberikan laporan kegiatan yang ada. Berkati Tuhan agar pada waktunya nanti peralihan ini boleh berjalan seturut rahmat-Mu yang kudus. Kami mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk keberadaan jemaat-Mu di GBI Fakta Batu Jajar. Tuhan berkati para pelayan-Mu, Tuhan berkati pegawai gereja, Tuhan berkati koster gereja, Tuhan berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu yang tersebar di 4 sektor pelayanan. Tuhan berkati anak-anak sampai lanjut usia, terlebih khusus mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Biarlah lawatan Tuhan ada bagi mereka, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tetap kami dukung dalam doa untuk Bapak Seribu, untuk Bapak Ulur Diti, untuk Bapak Deni Kalitono, untuk Bapak Asmanjora. Tuhan lawat masing-masing orang yang kami kasihi ini. Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk mereka yang tidak dapat kami sebutkan karena pergumulan sakit mereka. Biarlah Tuhan tetap memelihara dan menjaga juga kehidupan mereka masing-masing. Sehati kami mau berdoa untuk setiap keluarga dari jemaat-Mu yang diperkenankan Tuhan ada di tengah persekutuan GBI Fakta Batu Jajar. Secara khusus kami doakan untuk keluarga Ibu Lambaihan, untuk keluarga T. Pasaribu, untuk keluarga Agus Iskia, untuk keluarga T. Gia, untuk keluarga Halumbang Peruan, untuk keluarga Elsi Halo, untuk keluarga D. Kahimpong, untuk keluarga A. Sireka, untuk keluarga Alof Terwawa. Tuhan lawat keluarga-keluarga ini. Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka, dan biarlah damai sejahtera-Mu ada
merindukan untuk beribadah di gereja, namun dalam keterbatasan pada saat ini, mereka pun harus beribadah di rumah saja. Tuhan berkati mereka agar mereka tetap dipeliharakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharakanlah kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan mereka. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita melalui persembahan sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan syukur ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 13 September 2020. Untuk pelayan firman pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Berilos Ahapanggabean SPH. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan selanjutnya. Ibadah rumah tangga dan ibadah minggu tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan tidak diketahui kapan akan berakhir, tentu hal ini membawa dampak
aspek kehidupan bangsa termasuk perekonomian. Menyadari hal tersebut, Majelis Jemaat GPIB Ephatha Batu Jajar mengajak warga jemaat yang mau mengambil bagian membantu meringankan pergumulan saudara seiman yang membutuhkan pertolongan kasih. Majelis jemaat akan menyalurkan bantuan berupa sembako. Bila warga jemaat tergerak membantu, kami sangat mengharapkan bantuan tersebut berupa uang. Bila berupa sembako, sebaiknya berupa beras, minyak goreng, dan kecap. Saat ini akan disalurkan bantuan kepada 8 orang keluarga penerima bantuan yang rutin dan 12 orang atau keluarga yang benar-benar terdampak COVID-19. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persiapan presbiter ditiadakan sampai informasi kemudian. Ibadah pelkat dilaksanakan di rumah masing-masing. Sekretariat Kantor Gereja GPIB Ephatha Batu Jajar buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9 sampai pukul 16 WIB. Harap menjadi perhatian. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun pada pekan ini. Nama-nama dapat dibaca di warta jemaat. Bersyukurlah kepada Tuhan dan Tuhan memberkati. Kami mohon maaf apabila dalam daftar tersebut di atas terdapat kekeliruan mengenai nama, tanggal, dan bulan. Untuk perbaikannya, mohon memberitahukan ke kantor majelis jemaat. Untuk warta lainnya dapat dibaca secara lengkap di warta jemaat yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sekarang jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai